Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau mendemo program dari proyek UAS Kecerdasan Buatan dengan mengimplementasikan logika fuzzy untuk mengkaji tingkat risiko bencana banjir menggunakan Python. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Ayu Azizah, MPM 140, dan rekan-rekan saya Fitria Dwi dengan MPM 142. Saya Nindi Nuraini dengan MPM 144. Saya Zara Sapita dengan MPM 145. Nah, selanjutnya demo program akan dimulai oleh Nindi. Oke, sebelum masuk ke penjelasan program logika fuzzy yang kami gunakan, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di sini kami menggunakan metode Mamdani sebagai perhitungannya. Untuk pengertiannya sendiri, metode Mamdani itu adalah metode fuzzy yang digunakan untuk penarikan kesimpulan atau keputusan dalam suatu permasalahan yang kita temui. Nah, untuk sumber kredibel yang menjadi acuan kami di sini itu adalah terkait pengkajian risiko bencana dari Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Jadi di sini variabel-variabelnya kami gunakan untuk menganalisis tingkat keparahan suatu dampak bencana. Nah, kalau untuk lebih jelasnya terkait bencana apa yang akan kami hitung, nanti akan dijelaskan pada saat demo program. Oke, selanjutnya adalah penjelasan program kami. Sebelum memulai proses logika fuzzy, sebelumnya kita harus melakukan instalasi pustaka Python-nya terlebih dahulu, yaitu dengan pip install minkey scikit fuzzy. Di mana minkey di sini dia itu berguna untuk menyembunyikan proses install biar nanti saat running program kita tidak terlalu panjang. Selanjutnya, sebelumnya juga kita harus import library terlebih dahulu, di mana scikit fuzzy di sini sebagai library Python untuk logika fuzzy-nya. Kemudian nanti untuk proses komputasi sama numeriknya serta array, kemudian matplotlib di sini untuk visualisasi nantinya visualisasi grafik. Kemudian SK fuzzy di sini, SK membership di sini digunakan untuk membuat fungsi keanggotaan fuzzy. Misalnya seperti segitiga sama trapesium. Oke, selanjutnya di sini adalah baris kode yang menunjukkan semesta pembicaraan dari variabel input sama outputnya. Jadi di sini kita atur range dari variabel-variabel yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misalnya di sini genangan kita kasih range dari 0 sampai 2, kemudian kepadatan itu dari 0 sampai 1500, selanjutnya itu rentan itu dari 0 sampai 50, kemudian frekuensi itu dari 0 sampai 5, kemudian kerugian dari 0 sampai 5, dan outputnya sendiri atau risikonya sendiri ini dari 0 sampai 1. Kemudian untuk fungsi keanggotaannya di sini itu adalah kode untuk menyatakan atau menunjukkan sebuah fungsi keanggotaan. Kita di sini menggunakan trim. Trim itu untuk apa? Yaitu untuk fungsi segitiga. Jadi kita perlu menampung 3 nilai data untuk setiap satu fungsi segitiganya. Tapi tergantung juga variabel yang kita sudah tentukan sebelumnya juga. Oleh karena itu, di setiap variabel ini kita memiliki 3 fungsi yang mencakup si low, terus medium, sama si high. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk genangan, terus kepadatan, terus rentan, frekuensi, kerugian, hingga risikonya itu terdiri dari 3 fungsi dan nilai. Terdiri dari 3 fungsi yang mencakup 3 nilai, yaitu low, medium, hingga high. Nah, selanjutnya untuk baris kode di sini ini merupakan output yang akan pertama kali tampil nanti kalau misalnya kita running programnya.
Terus nanti juga di sini adalah tempat untuk kita melakukan input variabel-variabel apa yang sudah kita lakukan perhitungan untuk menentukan besar resiko bencana banjir dari logika fuzzy menggunakan metode Manzani ini, seperti nama daerahnya apa, terus kedalaman genangannya berapa, kepadatan penduduknya berapa, terus presentasi kelompok rentannya berapa, terus frekuensi bencananya itu per tahunnya itu berapa, sama kerugian ekonominya berapa. Terus untuk selanjutnya setelah data inputan variabel diketahui, sama seperti proses pada metode Mamdani sendiri, yaitu fazifikasi. Nanti baris kode ini itu dia akan melakukan implementasi menggunakan fungsi was interrupt membership. Nah, nanti dia akan menghitung derajat dari keanggotaan dari nilai yang kita inputkan terhadap si fungsi keanggotaan fuzzy-nya. Nah, misalnya contohnya pada frekuensi bencana. Misalnya kita masukkan inputan 3, maka nanti dia akan memiliki derajat keanggotaan medium atau sedang. Nah, berada di tengah-tengah si titik puncak fungsi segitiganya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu proses inferensi. Nah, proses inferensi ini itu kita memasukkan aturan-aturan fuzzy yang kita buat. Nah, kalau di sini kami sendiri ini membuat 9 aturan dengan kondisi N yang menggunakan fungsi fmin. Nah, nanti si fungsi ini itu berguna untuk apa? Berguna untuk operator logika N. Dan nanti dia bakal ngambil nilai paling kecil dari setiap aturan-aturan yang sudah kita lakukan sebelumnya, atau dari setiap rule 1 hingga 9 ini. Nah, untuk proses agregasi ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Sabita. Melanjutkan proses inferensi, selanjutnya ada proses agregasi. Proses agregasi ini menyatakan 3 kondisi output atau resiko, yaitu pertama rendah, sedang, dan tinggi. Di mana setiap aturan yang kita buat di inferensi sebelumnya akan dikategorikan berdasarkan apakah dia itu termasuk kategori resikonya rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya dilakukan perhitungan pada variabel aggregated dengan menggunakan Vmax dan Vmin untuk menghitung dari kategori yang atas nih, outlow, outmid, sama outheight itu apakah resikonya termasuk tinggi, rendah, atau sedang. Selanjutnya proses defusifikasi di sini menggunakan defus untuk variabelnya ada yeris. Untuk ini tuh merupakan yang sebelumnya, yaitu di bagian semesta pembicaraan, di mana semestanya itu dari 0 sampai 1. Nah, selain ada yeris juga ada variabel sebelumnya, yaitu aggregated dan centroid. Jadi centroid ini tuh merupakan metode defusifikasi pada Python untuk mencari pusat massa dari area fusifikasi, dari area fuzzy maksudnya. Kemudian di sini ada resu untuk membuat sebuah grafiknya menggunakan intermembership. Di sini kita mengambil variabel yeris, aggregated, dan defus yang sudah kita lakukan untuk mengetahui proses defusifikasinya. Nah, selanjutnya di sini merupakan kode untuk output visual grafik fungsi keanggotaan. Di sini kita menggunakan bantuan dari library Matplotlib Pilot. Kita inisialkan menggunakan PLT. Nah, di sini kita atur menjadi 2 output. Pertama ada grafik A. Di sini akan menghasilkan gambar berupa grafik asli dari fungsi keanggotaan yang sudah kita atur sebelumnya menggunakan intermembership. Selanjutnya di sini adalah grafik B. Nah, grafik B ini merupakan tampilan dengan affiliate itu, jadi lainnya tuh berwarna hitam. Jadi akan terlihat di mana garis itu menyinggung salah satu fungsi keanggotaannya. Kemudian juga diberi warna orange. Nah, selanjutnya di sini adalah
output visualisasi grafik resiko. Komponen dari diversifikasi sebelumnya. Jadi nanti hasil grafik resikonya itu menunjukkan apakah hasil dari agregasi sebelumnya dan diversifikasinya itu merupakan resikonya tinggi, rendah, atau sedang, dapat dilihat ini untuk melakukan visualisasinya. Ini ditandai juga dengan garis berwarna hitam. Nah, selanjutnya merupakan hasil output pengkajian risiko bencana. Di sini dilakukan print hasil perhitungan kita input sebelumnya. Kemudian juga ada hasil pengkajian akan menghasilkan output berupa CRIPS atau nilai dari variabel diversifikasi dengan variabelnya diffus dengan formatnya itu 2 angka desimal di belakang koma. Di sini juga kita akan hasilkan kategorinya, apakah dia termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, variabel kategori ini diberi sebuah logika if else, di mana jika hasil nilai diversifikasinya itu lebih rendah dari 0,4, maka dia kategorinya itu bencana resiko rendah. Jika kategorinya itu lebih kecil daripada 0,7, maka dia kategori sedang. Jika dia lebih dari 0,7, maka kategorinya tinggi. Untuk penjelasan atau bagaimana cara kode ini bekerja dan tampilan outputnya akan dijelaskan oleh teman saya lebih lanjutnya, beserta studi kasus yang kita gunakan untuk membuat sebuah sistem atau program logika fusi kami. Sebelum melakukan proses input pada demo program Python ini, saya akan membacakan studi kasusnya dulu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di wilayah DKI Jakarta, perlu dilakukan kajian tingkat risiko bencana dengan nomor BPNPB nomor 2 tahun 2012. Kajian ini itu bertujuan untuk menilai seberapa parah dampaknya yang mungkin akan menimbulkan apabila banjir terjadi. Sebagai ilustrasi studi kasus, tersedia beberapa wilayah langganan banjir, yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Berdasarkan data yang tersedia, lakukan analisis dan tentukan wilayah mana yang mengalami dampak lebih besar apabila banjir terjadi. Yang pertama itu ada Jakarta Timur, di mana genangannya itu sama dengan 1,2 meter, dengan kepadatan penduduk itu 1.475 jiwa, dan rentan banjirnya itu 25%, frekuensi bencananya itu 3, dan kerugian ekonominya itu hingga 1,4 miliar. Kemudian yang kedua ada Jakarta Utara dengan genangan sampai 1,7 meter dengan kepadatan penduduk 1.189 jiwa dengan rentan 30%, dan frekuensi bencana itu kedua, dan kerugian ekonominya mencapai hingga 2,1 miliar. Kemudian kita akan melakukan input untuk wilayah Jakarta Timur dulu. Oke, kemudian ini saya akan masukkan data untuk menganalisis risiko bencana banjir dengan logika Fuzzy Mamdani. Saya akan masukkan Jakarta Timur. Kemudian kedalaman genangannya itu 1,2 dengan kepadatan penduduk 1.475 jiwa. Kemudian rentannya itu 25%. Dengan frekuensi bencananya itu 3, kemudian mencapai kerugian 1,4. Kemudian di sini ada fungsi keanggotaannya, dan setelah difusifikasi itu genangannya itu mencapai tingkat sedang. Kemudian di sini ada fungsi keanggotaan kepadatan dengan fusifikasinya itu mencapai tingkat tinggi. Nah, kemudian di sini ada fungsi keanggotaan kelompok rentan dengan setelah difusifikasi masuk tingkat sedang. Ada frekuensi bencana setelah difusifikasi ke tingkat sedang juga. Kemudian di sini ada fungsi anggota kerugian ekonomi memasuki tingkat rendah. Nah, di sini ada visualisasi output dari risiko Fuzzy
dengan dengan hasil defusifikasi dengan mencapai tingkat risikonya bencana banjir itu 0,50 atau dengan atau pada tingkat sedang pada daerah Jakarta Timur. Nah, lanjut untuk studi kasus kedua itu untuk wilayah Jakarta Utara. Pertama kita input nama daerahnya Jakarta Utara. Kemudian input kedalaman genangan Jakarta Utara itu sedalam 1,7 meter. Kemudian kepadatan penduduknya sebanyak 1.189. Nah, untuk persentase kelompok rentannya sebesar 30%. Dan untuk frekuensi bencana per tahun itu 2. Kemudian kerugiannya sekitar 2,1 miliar. Nah, setelah input, tampillah outputnya seperti ini. Di sini, nah ini data yang tadi sudah diinput. Kemudian setelah proses input itu proses falsifikasi. Di sini ada derajat keanggotaan untuk falsifikasi variabel genangan. Nah, ini setelah diinput, ternyata untuk genangan ini mencapai tingkat tinggi sebesar 0,60. Nah, untuk falsifikasi kepadatan itu mencapai tingkat tinggi juga sebesar 0,38. Kemudian untuk falsifikasi kelompok rentan ini mencapai tingkat sedang yaitu 1. Dan untuk falsifikasi frekuensi bencana tingkatnya adalah tingkat sedang juga sebesar 0,33. Kemudian untuk falsifikasi kerugian ekonomi di tingkat sedang juga yaitu sebesar 0,40. Nah, ini adalah visualisasi output resiko banjir untuk Jakarta Utara. Jadi, untuk visualisasi output resiko banjirnya untuk Jakarta Utara ini, dia di tingkat tinggi dengan resikonya 0,78. Jadi dari perhitungan 2 sampel yang kami gunakan, yaitu wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, menghasilkan bahwa Jakarta Utara memiliki risiko dampak bencana dari banjir sebesar 0,78, di mana nilai tersebut berada di range fungsi keanggotaan tingkat tinggi. Nah, hal tersebut menandakan bahwa wilayah Jakarta Utara adalah wilayah prioritas penanganan bencana serta sebagai acuan agar wilayah tersebut memiliki kesiapsiagaan lebih tinggi dari wilayah lainnya untuk mengatasi dampak bencana dari banjir tersebut. Nah, sekian presentasi demo program dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.